Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Saltria Fitri dari kelompok 3. Di sini saya akan menjelaskan tentang makalah kami yang berjudul Deteksi Tumbuh Kembang Anak Usia Dini. Saya akan menjelaskan tentang poin A, yaitu ciri-ciri tumbuh kembang anak. Yang pertama, tumbuh kembang adalah proses yang kontinu sejak dari konsepsi sampai maturitas atau kelahiran, yang dipengaruhi oleh faktor bawaan dan lingkungan. Di sini berarti bahwa tumbuh kembang sudah terjadi sejak dalam kandungan dan setelah kelahiran, merupakan suatu masa di mana mulai saat itu tumbuh kembang anak dapat dengan mudah diamati. Yang kedua, dalam periode tertentu terdapat adanya masa percepatan atau masa perlambatan, serta laju tumbuh kembang anak yang berlainan di antara organ-organ. Terdapat 3 periode. Yang pertama, pertumbuhan cepat adalah pada masa janin. Kedua, masa bayi 0-1 tahun dan masa pubertas. Sedangkan pertumbuhan organ-organ mengikuti 4 pola, yaitu pola umum, limfoid, neural, dan reproduksi. Yang ketiga, pola perkembangan anak adalah sama pada semua anak, tetapi kecepatannya berbeda antara anak yang satu dengan yang lainnya. Contohnya, anak-anak belajar duduk sebelum belajar berjalan. Yang keempat, perkembangan erat hubungannya dengan maturitas sistem susunan saraf. Contohnya, tidak ada latihan yang dapat menyebabkan anak dapat berjalan sampai sistem saraf siap. Untuk itu, akan terjadi tidak adanya kesempatan praktik dapat menghambat kemampuan ini. Yang kelima, aktivitas seluruh tubuh diganti respon individu yang khas. Artinya, bayi akan menggerakkan seluruh tubuhnya, tangan dan kakinya kalau melihat sesuatu yang menarik. Tetapi pada anak yang lebih besar, reaksinya hanya tertawa atau meraih benda tersebut. Yang keenam, arah perkembangan anak adalah cephalocaudal. Artinya, langkah pertama sebelum berjalan adalah perkembangan menegakkan kepala. Yang ketujuh, refleks primat seperti refleks memegang dan berjalan akan menghilang sebelum gerakan volunter tercapai. Setiap anak adalah individu yang unik karena faktor bawaan yang berbeda, maka pertumbuhan dan perkembangan kemampuan yang berbeda juga, tetapi akan menuruni patokan umum, sehingga diperlukan kriteria sampai seberapa jauh keunikan seorang anak tersebut, apakah masih dalam batas normal atau tidaknya. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ainun Jariah dengan NIM 19011043. Jadi di sini saya akan melanjutkan presentasi pada poin B yang telah disampaikan oleh teman kita Saltria Fitri, di mana poin B ini adalah tahap tumbuh kembang anak. Jadi dalam tahap tumbuh kembang anak ini dibagi dalam beberapa periode. Yang pertama adalah masa perinatal, mulai dari berbagai konsepsi sampai lahir. Pada masa ini terjadi tumbuh kembang yang sangat pesat. Sel telur yang telah dibuahi mengalami diferensiasi yang berlangsung cepat sehingga terbentuk organ-organ tubuh yang berfungsi sesuai dengan tugasnya. Hanya perlu waktu 9 bulan di dalam kandungan. Masa embrio berlangsung sejak konsepsi sampai umur 8 minggu. Ada juga yang mengatakan sampai umur 12 minggu. Pada saat ini terbentuk organ-organ yang sangat peka terhadap lingkungan. Pada masa fetus ini terjadi percepatan pertumbuhan, pembentukan jasad manusia 12 yang sempurna, dan organ-organ tubuh yang telah terbentuk mulai berfungsi. Sedangkan pada masa fetus lanjut, pertumbuhan berlangsung pesat dan berkembang fungsi organ-organ tubuh. Pada poin kedua, yaitu masa neonatal, terjadi adaptasi lingkungan dari kehidupan
dari kehidupan intrauteri ke kehidupan ekstrauteri dan terjadi perubahan siklus darah. Organ-organ tubuh berfungsi sesuai tugasnya di dalam kehidupan ekstrauteri pada masa 7 hari pertama atau neonatal dini. Bayi harus mendapatkan perhatian khusus karena angka kematian pada masa bayi ini tinggi. Kemudian tahapan ketiga yaitu pada masa bayi dan masa anak usia dini. Pertumbuhan anak sangat pesat walaupun kecepatan telah mengalami deselerasi dan proses maturasi yang berlangsung, terutama sistem saraf. Kemudian pada poin 4, pada masa anak prasekolah, kecepatan pertumbuhan lambat dan berlangsung stabil. Pada masa ini terdapat kecepatan perkembangan motorik dan fungsi ekspresi, aktivitas fisik bertambah, serta keterampilan dan proses pikir meningkat. Dan poin terakhir yaitu pada masa pra-remaja, anak perempuan 2 tahun lebih cepat memasuki masa remaja bila dibandingkan dengan anak laki-laki. Masa ini merupakan transisi dari masa anak-anak ke dewasa. Masa ini terjadi pacu tumbuh berat badan, tinggi badan, dan juga pertumbuhan yang pesat pada alat-alat kelamin dan timbul tanda-tanda seks sekunder. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Selebihnya teman-teman bisa lihat tabel pada makalah yang kami bagikan pada grup WA. Lebih dan kurangnya kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Subainur Urfa dari kelompok 3 yang menjelaskan tentang faktor-faktor mempengaruhi tumbuh kembang. Saya sebagai materi terakhir. Faktor-faktor yang mempengaruhi tumbuh kembang ada 2. Yang pertama itu faktor genetik, yang kedua faktor lingkungan. Sebelumnya, perkembangan anak adalah proses yang berkelanjutan dan dipengaruhi oleh berbagai faktor. Faktor tersebut adalah faktor lingkungan atau faktor bawaan. Karenanya, memperhatikan tumbuh kembang anak perlu diperhatikan secara seksama, sehingga untuk tidak terjadi kelainan saat menjalankan proses tumbuh kembangnya. Untuk itu penting mengetahui faktor tumbuh kembang anak, baik bawaan ataupun lingkungannya. Jadi dapat dilakukan atau menyelesaikan jika terjadi ada permasalahan dalam pertumbuhan dan perkembangan anak. Proses tumbuh kembang anak terjadi sejak anak berada dalam perut ibu hingga dilahirkannya. Karenanya proses inilah yang harus diperhatikan secara seksama oleh orang tua. Nah, pertama itu faktor genetik. Faktor genetik merupakan modal dasar yang mempunyai peran utama dalam mencapai hasil akhir proses tumbuh kembang anak. Melalui instruksi genetik yang terkandung dalam sel telur yang telah dibuahi dan ditentukan kualitas dan kuantitasnya. Pertumbuhan ditandai dengan intensitas, kecepatan pembelahan, derajat sensitivitas jaringan terhadap rangsangan, umur pubertas, dan berhentinya pertumbuhan tulang. Faktor genetik antara lain adalah berbagai faktor bawaan yang normal dan patologik, jenis kelamin, suku dan bangsa atau suku bangsa. Nah, yang kedua itu faktor lingkungan. Faktor lingkungan merupakan faktor yang sangat mempengaruhi tumbuh kembang anak. Tercapainya tidak potensi genetik. Lingkungan yang baik akan memungkinkan tercapainya potensi genetik, sedangkan potensi yang tidak baik akan menghambatnya. Faktor lingkungan. Nah, di sini faktor lingkungan secara garis besar dibagi menjadi 3. Yang pertama itu nutrisi atau makanan, yang kedua pola asuh anak, dan yang terakhir itu kondisi pra lahir anak. Nah, nutrisi atau makanan.
Anak yang sehat merupakan anak yang sehat secara jasmani dan rohani. Untuk menjaga kesehatan jasmani anak, Anda harus memenuhi kebutuhan nutrisinya, lengkapi dengan makanan-makanan sehat, sehingga proses tumbuh sel saraf dan otak yang terjadi dengan sempurna. Makanan yang dibutuhkan oleh anak seperti susu, buah-buahan, sayuran, ikan, dan daging. Dan pola asuh anak. Bagian ini merupakan bagian tersulit dilakukan oleh anak, karena pola asuh harus dilakukan oleh orang tua dengan cara yang benar. Sedikit kesalahan dapat memberikan dampak hingga dewasa kelak. Oleh karena itu, Anda harus memperhatikan dengan benar, sehingga anak dapat tumbuh dengan maksimal dan sempurna. Dan yang terakhir itu kondisi pralahir anak. Kondisi saat anak berada dalam perut ibu dapat dipengaruhi tumbuh kembang anak. Salah satu cara mencegah terjadinya kecacatan pada anak adalah mencukupi semua nutrisinya saat kehamilan. Cara yang dibutuhkan oleh anak selain itu perhatikan setiap kondisi kehamilan dengan baik. Jika kedua sudah dijalankan, tumbuh kembang anak akan berjalan dengan baik. Nah, di sini tuh kesimpulannya itu uraian singkat di atas dapat disimpulkan bahwa pada usia tertentu maka perlu untuk dilakukan stimulasi yang sesuai dengan tahap tumbuh kembang si anak, sehingga apa yang direncanakan sesuai dengan hasil akhir. Sekian presentasi dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke moderator.